Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Robi di sini untuk mengajarkan kepada kalian, khususnya anak-anak siswa di SMK 2 Garut, jurusan Teknik Elektronika Industri. Nah, di kesempatan kedua ini, di pertemuan kedua, kalau kemarin kita bahas mengenai pengenalan tentang apa itu Tinkercad dan kemarin sempat mencoba pertama kali tentang Arduino dan juga ada tugasnya. Pak harap kalian juga mengerjakan tugasnya karena classroomnya masih kosong ya. Jadi usahakan minggu ini sudah dikerjakan dan selesai. Nah, untuk pertemuan kedua ini, Bapak akan mendalami tentang apa itu Arduino dan bagaimana programnya supaya kalian juga bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait pemrograman Arduino. Oke, langsung saja ya. Jadi pertama kali tentunya kita cari dulu Arduino-nya. Nah, kita cari Arduino-nya. Nah, kemudian kalau kemarin kita membuat sebuah rangkaian berupa LED yang menyala berkedip. Sehingga komponen yang kita butuhkan, yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada papan breadboard. Kemudian kita cari LED-nya, satu LED dan juga satu resistor. Oke. LED-nya bisa diganti warnanya, bisa merah, putih, atau yang lainnya. Nah, kemudian yang belum ditambahkan adalah kabelnya, kabel jumper. Nah, misalkan kita mau menggunakan pin. Nah, sebelum masuk ke dalam rangkaian, mungkin Bapak akan jelaskan bahwa dalam Arduino ini ada beberapa banyak pin ya, ada beberapa banyak pin dan yang mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau kalian search di Google bisa ketikan Arduino GPIO ya, seperti ini. GPIO. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan, nah, jadi pada dasarnya bisa kita zoom nggak ya? Open image. Nah, jadi pada dasarnya Arduino Uno itu adalah microcontroller ATmega 328. Ini, nah ini nih, pada dasarnya itu. Cuma dengan menggunakan Arduino, ATmega 328 ini lebih simpel kalau kita mau program. Bisa melalui USB, kemudian pakai pemrograman Arduino. Dan juga kita tidak usah membuat yang namanya sistem minimum, karena ATmega 328 ini tidak ujuk-ujuk bisa berjalan gitu ya kalau tanpa sistem minimum. Dia harus ditambahkan banyak komponen, semisal kristal ataupun regulator tegangan dan yang lainnya gitu ya. Nah, dengan adanya Arduino Uno ini, si ATmega 328 ya, intinya itu disimpan dalam sebuah board yang di dalamnya sudah sudah tersimpan berbagai macam komponen, mulai dari regulator ya, bisa kita supply daya dari luar, dan kita juga bisa menggunakan USB untuk memprogramnya gitu kan. Dan kemudian pin-pinnya juga sudah dipasang pin header female gitu ya, dan ada indikator LED untuk melihat apakah Arduino-nya menyala, mendapat supply daya yang ini ya, yang on. Kemudian yang ini TXRX itu ketika mendapatkan komunikasi atau ketika kita mentransfer program ke Arduino, pasti dia akan berkedip TXRX-nya.
kemudian juga ada L. L ini indikator dari pin 13. Nah, misalkan kita mau ngetes aja nih, ngetes Arduino-nya jalan apa enggak gitu. Selain dari sini, kita juga bisa memprogram di pin 13 gitu kan. Apakah nanti jika kondisinya high dia L-nya menyala, kalau low dia akan mati. Nah, sama halnya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Cuma kita tidak akan menggunakan lampu internalnya, jadi ini disebut internal LED ya. Jadi LED-nya sudah ada di dalam Arduino, tidak usah menggunakan breadboard yang lainnya. Nah, kita akan memprogram selain di pin 13 ya, dan kita akan menggunakan LED eksternal supaya kita bisa memahami, bisa merancang gitu ya. Nah, jadi ini pin-pinnya. Di sini ada pin digital namanya. Pin digital itu merupakan pin yang dia hanya mengenal high dan low. Kalau misalkan lampu, ibaratnya dia taunya mati dan nyala gitu ya. Itu di pin digital. Nah, kalau di sini adalah pin analog. Nah, kalau tadi kita tahunya bahwa pin digital tuh kalau diibaratkan lampu, dia hanya tahu low dan high. Tapi kalau di pin analog, dia itu ada low, ada mati, ada nyala, ada redup. Jadi di tengah-tengahnya, di antaranya gitu ya. Nah, itu ada pin analog. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kita belajar ya, menggunakan sensor-sensor dan membuat proyek tertentu, nanti juga kita akan paham penggunaan pin digital untuk apa dan pin analog untuk apa. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sudah sedia ya Arduino-nya. Tadi yang belum itu adalah kabelnya. Misalkan kita ingin menggunakan pin 8 sebagai pin yang akan kita program untuk menyalakan sebuah LED. Kita sambungkan ke sini untuk dan jangan lupa ya, ini kan kutub anoda, berarti kutub positif. Jangan sampai terbalik antara positif dan negatif. Karena kalau terbalik untuk LED, dia tidak akan menyala ya. Sehingga harus jelas. Positif, kemudian ini negatif ke ground. Ke ground. Setelah itu, nah ini apakah ada yang salah dari rangkaian ini? Nah, kemarin kita belajar bahwa antara ini ya semua menyambung dan ini pun menyambung. Antara ini dan ini dia tidak menyambung. Nah, kalau yang bagian sini bagaimana? Nah, dia menyambungnya ke bawah secara vertikal. Nah, kemudian antara ini dan ini bagaimana? Ya tidak menyambung. Otomatis ini juga harus disambungkan ke sini. Kalau ini kenapa enggak? Karena sudah melalui resistor ya, masuk ke sini. Oke, selanjutnya kita pilih code dan pilih text. Continue. Nah, jadi di pemrograman Arduino, nah, jadi sebenarnya ada bahasa pemrograman ya. Jadi bahasanya namanya bahasa Arduino, cuma dia lebih mirip-mirip ke C++ ataupun Java. Jadi kalau misalkan kalian belajar bahasa Java gitu ya. Nah, misalkan mau belajar bahasa Java atau belajar bahasa C++ itu strukturnya hampir sama dengan Arduino. Cuma tentunya ada sedikit perbedaan lah. Cuma kalau misalkan mau belajar bahasanya aja silakan kalian belajarnya dari C++ atau Java gitu ya. Nah, itu nanti ujung-ujungnya hampir sama. Kemudian di sini ada dua void.
ya, fungsi, ada dua fungsi, ada dua void. Ada yang setup, ada yang void loop. Jadi void setup itu ibaratkan gini, misalkan kalian ke sekolah atau ke suatu tempat itu menggunakan motor gitu ya. Nah, ketika kalian menggunakan motor, pertama kali yang kalian lakukan adalah meng-on-kan kunci kontak ya. Kunci kontak menyala, on, kemudian starter motornya sampai bunyi, sampai menyala mesinnya. Sesudah itu, kalian melakukan kegiatan yang berulang, yaitu menggas dan mengerem. Selama di jalan kalian menggas, kemudian mengerem, belok kanan kiri, ya. Sampai suatu saat kalian berhenti di tempat, gitu ya, di suatu tempat yang kalian tuju, kemudian dimatikan. Nah, void setup dalam kasus analoginya kendaraan bermotor itu adalah ketika kalian mengunci kontak dan menyalakan starter. Jadi dilakukan selama satu kali di awal kegiatan, di awal program, di awal aktivitas. Dikunci kontaknya, dinyalakan, nah kemudian mesin menyala. Nah, itu void setup. Kemudian yang void loop apa? Yang void loop itu ketika kalian menggas dan mengerem, itu dilakukan berulang kali selama kalian di jalan gitu ya. Selama di jalan kalian melakukan berulang kali, gas, rem, gas. Sama halnya dengan di Arduino. Di void setup ya, atau fungsi setup ini kalian menginisialisasi ya, menginisialisasi bahwa, nah kita kan pakainya pin 8, berarti pin mode 8 output. Pin mode itu apa sih? Pin mode merupakan perintah untuk mengeset gitu loh. Pin 8 ini dijadikan sebagai output atau input. Ketika dijadikan sebagai output, berarti Arduino mengeluarkan tegangan keluar ya sebesar 0 atau 5 volt, karena nanti kan ada high dan low. Kalau sebagai input berarti Arduino-nya siap menerima tegangan yang masuk. Ya. Siap menerima arus dan tegangan yang masuk. Nah, kalau misalkan output berarti dia mengeluarkan arus dan tegangan keluar. Nah, pada dasarnya kan kita akan mengeluarkan tegangan dan arus dari pin 8 ke resistor nanti dan masuk ke LED. Itu ya. Kemudian dia keluar lagi ke sini, ke ground. Sebenarnya prinsip arus dan tegangan itu seperti air, gitu kan. Dia mengalir dari titik tinggi ke titik rendah. Gitu. Nah, kita yang mengarahkan, misalkan di tengah-tengahnya ada kincir air. Nah, nanti dia akan bergerak, gitu kan. Kalau misalkan masang kincir airnya terbalik, apakah akan memutar kincirnya? Tentu tidak. Jadi memasang kincir airnya pun harus ya, kincir air misalkan. Nah, dia kan kincir air juga ada ininya ya. Ibarat kayak bilah sayap atau kipasnya gitu. Kalau kebalik masangnya tidak sesuai dengan arusnya, otomatis tidak akan berputar kincirnya. Nah, sama di LED pun dia ada anoda dan katoda. Katodanya ke ground, anodanya ke positif. Positif dari pin. Nah, dari tegangan dan arus yang kita keluarkan. Perintahnya pin mode kurung buka 8 output. Nah, dalam aturannya di bahasa C++ atau Java, setiap kita menuliskan suatu perintah gitu ya, itu diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Titik koma. Nah, selalu titik koma, titik koma. Kemudian ini apa? Ada slash slash. Kemudian ada tulisan wait for
1000 milisecond. Nah, sebenarnya ini tuh merupakan komentar atau ibarat catatan lah gitu, agar supaya yang baca program itu bisa mengerti. Ada catatan-catatan dari sang penulis program. Itu selalu perintahnya adalah slash slash. Kalian mau nulis apapun gitu ya, dalam satu baris ini itu tidak akan dibaca oleh program karena itu komentar, tidak. Cuma kalau misalkan ada kesalahan di sini, ya, dan titik komanya tidak masuk ketika kalian start simulation, nah pasti ada error gitu ya. Ada error, makanya kalian harus hati-hati dan teliti dalam memprogram Arduino. Nah, kemudian masuk kita ke void loop. Tadi kan karena void setup itu fungsi yang dilakukan selama satu kali. Ketika awal mula program berjalan, dia diproses satu kali. Dan cara baca program itu seperti ini, dia dari atas ke bawah gitu ya. Jadi pertama kali Arduino berjalan itu yang diproses adalah ya ini dulu, void setup. Ya, void setup. Pin mode 8 output, jadi pin 8 sebagai output. Kemudian di void loop. Nah, jadi kita kan di sini akan menyala atau membuat sebuah LED yang berkedip. Namanya berkedip ya, atau misalnya mata kita berkedip. Berarti dia menutup mata dan membuka mata. Untuk di LED berarti dia ada kalanya nyala, ada kalanya mati. Nah, itu namanya berkedip. Nah, jadi di void loop kita kasih perintah digital write, berarti memberikan tegangan keluar di pin 8, digital write 8, high. Nah, high berarti memberikan tegangan dan arus memberikan tegangan sebesar 5 volt keluar. Ya kan? Kemudian ada delay 1000. Delay ini ibaratnya seperti ya delay itu jeda waktu. Nah, nanti gini cara bacanya ya. Ketika pin 8 menyala, kemudian ada delay 1000. Ada jeda waktu dia menyala selama 1 detik. Lah, kenapa 1 detik? Pak, kan di sini 1000. Jadi ini satuannya, delay itu satuannya millisecond. Nah, kalau millisecond ya, mili itu berarti dibagi 1000 gitu ya. Kalau ke detik, kalau millisecond ke second tuh dikali 1000. Kalau second ke millisecond berarti dibagi 1000 gitu ya. Nah, 1000 bagi 1000 gitu kan. Jadi 1. Jadi delaynya 1 detik. Kemudian digital write 8 low. Nah, jadi setelah dia menyala 1 detik, kemudian kita suruh dia mati selama 1 detik. Jadi terlihat bahwa dia berkedip, nyala, mati. Nyala, mati. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita coba start simulation. Berarti dia menyala dan mati selama 1 detik. Nah, kemudian kita coba bagaimana kalau misalkan void setup-nya ada di bawah sini. Nah, dia masih nyala ya. Jadi walaupun pembacaan programnya dari atas gitu kan, tapi ya karena dia looping kan dari atas ke bawah, jadi ini tetap tereksekusi. Tapi kalau misalkan tidak ada void setup, nah dia akan error ya, karena tidak ada inisialisasi. Pin 8 tuh mau jadi input apa output, dia menggantung gitu. Jadi harus pakai void setup. Pin mode 8
out. Nah, dalam penulisan program yang harus diperhatikan adalah formatnya atau tanda baca atau besar kecilnya. Pin mode PIN kecil, M-nya gede, ya. M gede, OD-nya kecil. Kemudian 8 ini pin 8. Kemudian output besar semua output. Yang bawah digital write, digitalnya kecil, W-nya besar, T-nya kecil. Ininya high, high-nya besar, low-nya besar, delay juga ini kecil semua. Nah, apabila misalkan tidak besar, apa yang akan terjadi? Dia error. Ya. Nah, ini mungkin ada bug software, jadi seperti ada yang salah, cuma kalau misalkan sampai berjalan simulasinya berarti tidak ada masalah. Nah, itu output. Ini juga misalkan ada yang lupa, nggak bisa ya. Kemudian misalkan ini juga kecil W-nya. Masih tidak bisa. Nah, itu menggunakan satu pin. Sekarang bagaimana caranya kita menyalakan dua buah LED? Jadi yang harus disiapkan adalah LED-nya. Kita pasang lagi, mungkin di sini merah, ini kuningnya ya. Kemudian resistor, kemudian kita pasang lagi warna hijau. Ini tarik garis, tarik kabel jumper, ini juga sama. Kemudian, nah, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa jika ada suatu jalur yang harus disambung secara berkali-kali nih, misalkan kita dari sini pengen ke sini, ya kalau di simulasi memang bisa ya dimasukkan ke sini gitu kan. Nah, dia bisa gitu dimasukin ke sini. Cuma kalau secara real life-nya, secara aslinya kita tidak mungkin bisa karena satu slot, satu lubang port ininya cukup satu ya, yang bisa masuk gitu ya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan namanya nah ini nih bagian sini, kita menggunakan lubang yang ada bagian sini, baik, sehingga kita bisa memparalel jalurnya ya, memparalel. Jadi satu untuk semua gitu ibaratnya. Nah, kemudian apalagi yang kurang? Yang kurang adalah pinnya. Pin 12. Ini kita ganti warnanya sesuai warna lampu. Ini pin 5. Nah, kita ingin menyalakan lampu ini
seperti traffic light ya, seperti lampu lampu bangjo, merah kuning hijau gitu, namanya traffic light yang sering kita lihat di jalanan. Jadi sistemnya merah dulu menyala, kemudian kuning, kemudian hijau. Tapi tentunya ada beda waktu antara merah yang menyala, kemudian kuning dan hijau, gitu ya. Nah, pertama-tama yang harus kita coba program adalah, yang harus kita masukkan adalah pin-nya dulu. Kita set semuanya, semua pinnya itu sebagai output. Tadi lampu merah itu pin 5, kemudian lampu kuningnya pin 8, kemudian yang hijau itu pin 12. Output. Nah, tadi kan karena Bapak bilang bahwa pembacaan program itu dari atas ke bawah gitu ya. Jadi yang akan kita cantumkan pertama kali di void loop itu adalah pin 5 high. 5 menyala selama berapa detik? Misalkan merah itu menyala selama 5 detik. Merah menyala selama 5 detik, kemudian merahnya mati. Nah, matinya ini tidak usah lama-lama karena nanti dia akan berpindah ke lampu kuning. Jadi delaynya, matinya itu 1 detik aja. Kemudian berpindah pada pin atau lampu kuning, pinnya pin 8. High. Delaynya, nah kalau lampu kuning mungkin tidak selama lampu merah ya nyalanya. Jadi kita kasih aja misalkan 2 detik. Untuk delay semua sama, untuk delay yang low-nya 1 detik aja semuanya. Nah, kemudian lampu terakhir, lampu hijau 12. High. Delay. Lampu hijau mungkin dia nyalanya juga sama, bolehlah 5 detik. High low, high low, high low. Oke. Kalau yang kurang, nah kalau misalkan sudah merasa sudah betul, kita coba aja langsung start simulation. Lampu menyala selama 5 detik. Oke, sebentar. Ini lampunya menyala selama 5 detik, lampu merah, kemudian berpindah, lampu kuning selama 2 detik, dan lampu hijau selama 5 detik. Ini sesuai programnya. Nyala 5 detik, kemudian di 1 detik, dan menyala yang kuning 2 detik, di 1 detik, menyala lagi yang hijau selama 5 detik, dan mati 1 detik. Itu merupakan lampu lalu lintas, ya seperti lampu lalu lintas. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang untuk pertemuan kali ini mungkin kalian coba dulu untuk konfigurasi lampu yang ini, lampu traffic light ya, untuk lampu
Bang Jo. Ya. Nah, tugasnya sama membuat seperti ini dan biasa dicantumkan sebuah note di sini, itu nama kalian misalkan. Nah, kayak gitu, kemudian di screenshot dan di upload di Classroom. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan apabila tidak mengerti kalian bisa tanyakan langsung di Classroom. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu, dan semoga kita bisa bertatap muka lagi ya di suatu saat nanti. Sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.